Halo Gemini, selamat datang dan terima kasih sudah Semoga mampir. kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, ada partnership. Oh, ini adalah partnership. Partnership itu bisa dalam artian hubungan romantis atau rekan kerja, rekan bisnis. Dan hubungan ini adalah hubungan yang harmonis, hubungan yang bersinergi. Kalian itu ibaratnya ditempatkan di kehidupan satu sama lain untuk saling support dan saling menginspirasi untuk jadi versi terbaik diri kamu ya. Kamu ketemu sama orang ini. Karena Juno ini kata kuncinya partnership. Tapi Juno itu kalau di natal chart berbicara tentang partner dalam artian hubungan romantis ya. Partner itu kan bisa juga rekan bisnis, rekan kerja, atau teman kamu ya. Dan ini conjunction ini adalah alliance gitu, kayak ini adalah aspek yang harmonis itu, yang bersinergi. Oke, mari kita bahas lebih lanjut ya. Oke, completion sebuah hal yang berakhir. Kekuatan kamu, konsistensi kamu, keteguhan hati kamu membawa kamu sampai di titik ini. King of Wands. Di sini tema kamu adalah The World ya. The World ini tuh berbicara tentang completion, satu chapter selesai, ada siklus yang kamu tutup dan kamu siap masuk ke siklus berikutnya, chapter berikutnya, fase baru yang berikutnya, sorry. Dan gini, dengan The World itu ada hal yang udah kamu pelajarin, ada hal-hal yang udah kamu pahamin, dan dengan pelajaran tantangan yang kamu temuin itu juga membawa blessing tertentu di hidup kamu ya. Lalu mungkin sebuah chapter yang harus kamu tutup menimbulkan kesedihan, mungkin rasanya kamu gak ingin melepaskan sesuatu yang familiar buat kamu, tapi mau gak mau kamu perlu kuat gitu. Kekuatan itu bukan pilihan tapi kewajiban. Di sini kamu menunjukkan kekuatan hati kamu bahwa kamu mengerti. Kadang ada yang perlu berakhir, kadang ada yang tempatnya bukan lagi di hidup kamu, mungkin rasanya gak nyaman. Mungkin kalau bisa memilih kamu gak mau gitu ya. Tapi ada momen kesadaran bahwa itu semua untuk kebaikan kamu, dan itu kekuatan kamu itu, keikhlasan kamu itu, keteguhan hati kamu membawa kamu memasuki sebuah chapter baru kehidupan kamu ya. Dimana bisa jadi ini adalah orang yang akan kamu temuin, pertemanan baru yang akan kamu temuin, rekan bisnis baru yang akan kamu temuin. Karena di sini tuh ada yang berakhir, ada satu chapter yang kamu tutup. Mungkin chapter yang kamu tutup itu berhubungan dengan pekerjaan kamu, berhubungan dengan misalnya kamu udah lulus sekolah terus kamu masuk chapter baru, yang chapter barunya itu adalah dunia pekerjaan, atau mungkin hubungan tertentu yang perlu berakhir, yang udah selesai gitu, dan kamu mungkin udah gak berteman lagi dengan orang tertentu, udah sekarang jadi single, hal-hal semacam itu ya. Nah, yang jadi tantangan kamu adalah King of Swords. Bisa jadi ini sosok otoritas, sosok orang yang punya posisi tertentu dan dia menyalahgunakan posisinya gitu ya. Lalu ketika King of Swords jadi tantangan, dia tuh kayak apa ya, jadi emosional, jadi orang yang tidak bisa berpikir tenang, bisa jadi impulsif, karena King of Swords itu adalah energi orang yang stoik, orang yang sudah meregulasi dirinya dengan baik. Dia cerdas, dia bisa melihat walaupun dalam kondisi chaos, kacau sekalipun, dia tetap bisa berpikir dengan tenang dan mengambil tindakan gitu tetap dengan kalkulasi, tetap dengan pemikiran ya. Ketika King of Swords jadi tantangan, itu bisa jadi kebalikannya gitu ya, impulsif, nggak pakai mikir, terbawa emosi, atau bisa jadi juga orang yang menyalahgunakan posisi dia gitu. Lalu yang perlu kamu perhatikan, mungkin akan ada konflik gesekan dengan orang-orang tertentu, yang itu tadi ya, karena di sini ada satu chapter yang berakhir. Mungkin yang berakhir itu hubungan dan kamu yang memutuskan hubungan itu misalnya. Terus orang satunya nggak terima dan dia menciptakan drama-drama tertentu ya. Misalnya dia ngerusuhin hidup kamu, misalnya dia menyebarkan rumor-rumor tertentu, dan bisa juga angka 5 ini adalah angka transisi ya. Angka 5 itu merepresentasikan transisi. Ketika kamu keluar dari satu chapter tertentu, zona transisi, zona abu-abu tuh kadang gak nyaman gitu. Kadang kamu gak tahu setelah ini ngapain. Ya gak apa-apa, ngalir aja gitu. Namanya hidup gak semuanya kita tahu gitu Kak. Ada momen-momen dimana kita perlu ngalir, kita perlu belajar berserah, percaya kayak semesta yang akan tunjukkan jalannya. Aku aja bisa berpikir bahwa kayak ngomong itu gampang gitu, tapi memang hidup seperti itu sih. Dan aku bisa berbicara dari pengalaman aku, walaupun kadang-kadang aku sendiri sulit untuk mengaplikasikan apa yang aku katakan. Tapi setidaknya aku paham bahwa itu bagian dari kehidupan kita. Yang berikutnya King of Wands.
Gini, King of Wands itu mungkin ada 2 elemen di sini ya. Bisa jadi ini kamu, dan satu lagi adalah Aries, Leo, Sagittarius. Atau ini King of Wands itu adalah orang yang membangun reputasinya dari bawah, orang yang suka passion dengan apa yang dia kerjakan, atau dia energi entrepreneur. Kalau ibarat entrepreneur itu dia adalah orang yang sukses dengan apapun yang dia kerjakan. Lalu dia adalah energi orang yang magnetik dan percaya diri gitu. Jadi bisa jadi ini adalah proses evolusi kamu menjadi King of Wands, atau kamu bisa jadi orang yang kamu temuin berikutnya adalah King of Wands ya, orang dengan energi seperti itu. Tapi di satu sisi negatif bisa jadi King of Wands ini kayak sisi negatifnya bisa jadi sombong, arogan, terlalu emosional. Atau chapter baru kehidupan kamu ini nih, chapter baru kehidupan kamu ini adalah sesuatu yang kamu manifest. Karena King dan Queen of Wands ini adalah energi manifestasi ya. King of Cups, terlalu banyak king di sini. Siapa orang-orang ini? Kingnya semua kayak kurang satu king lagi, tinggal King of Pentacles. Apa ini adalah gini, gak masalah kamu laki-laki atau perempuan, ini adalah proses kamu berevolusi dengan energi maskulin kamu ya. Kita semua punya energi maskulin, tapi seringkali energi maskulin yang kita pahamin, energi maskulin yang kita ekspresikan itu bukan dari higher vibration ya, tapi dari lower vibration. Dan ini adalah proses kamu ya. Ini untuk mengekspresikannya dari higher vibration. Nih, satu chapter selesai. Ini ada hubungannya dengan ekspresi maskulin, energi maskulin higher vibration. Perubahan perspektif, fleksibilitas, dan pengorbanan. Ada hal-hal yang kamu korbankan. Dan tadi aku juga berbicara tentang chapter baru. Kuncinya adalah fleksibel, ngalir aja. Memang ada hal yang kita gak selalu tahu, tapi ngalir aja. Percaya bos akan menuntun jalan kamu. Dan sekarang nih ya, di chapter baru kehidupan kamu ini, kamu udah jadi orang yang berbeda gitu. Apa yang kamu lihat sekarang tentang dunia? Apa yang kamu pikirkan sekarang, kayak filosofi hidup kamu di dalam diri kamu itu udah banyak berubah. Aku melihatnya seperti itu. Seven of Cups ya kan, tadi aku bilang bisa jadi ya, ketika King of Swords jadi tantangan itu adalah orang yang terbawa emosi, orang yang menyalahgunakan powernya, orang yang tidak mengkalkulasi gitu ya, karena tadi ada faktor emosi yang belum bisa diregulasi dengan baik, dan itu menimbulkan kebingungan. Bisa jadi kamu terhubung dengan orang seperti ini ya. Atau ini tadi, kamu belum tahu mau jalan kemana setelah ini dengan satu chapter yang selesai. Gak apa-apa. Yang lagi-lagi aku bilang gak apa-apa, ngalir aja. Nanti juga pada saatnya kamu akan mengerti. Stringnya keluar 2 kali. Ini momen yang challenging sih, kayak kekuatan jiwa kamu, kekuatan hati kamu sangat teruji gitu. Tapi itu tadi, ini zona transisi ya. Ketika zona transisi, keadaan gak selalu hitam atau putih, tapi disitulah ada pembelajaran, disitulah ada apa ya, keajaiban gitu, potensi keajaiban di situ. Oke, ada sesuatu hal yang perlu kamu pikirkan. Atau gini, kamu perlu istirahat ya. Karena King of Wands itu bukan energi orang yang bisa diem. Kayak abis ini gue mau ngapain, abis ini gue mau ngerjain apa, abis ini gue buka bisnis apa lagi. Kayak dia tuh full of energy. Tapi ingat, manusia, selama kita jadi manusia ya, kita tuh butuh istirahat. Gak ada yang namanya Superman. Sesuatu tentang keluarga, stabilitas, atau dinamika ini terjadi dalam keluarga kamu, dalam rumah tangga kamu. Nih, skenario yang aku dapat kayak gini. Sebagian dari kamu, sebuah hubungan atau keluarga kamu, rumah tangga kamu, semua tadinya gitu ya, tadinya semua berjalan harmonis, tapi di tengah perjalanan ada sesuatu. Mungkin ada yang pergi, mungkin ada hubungan yang berakhir. Dan satu completion ini adalah berhubungan dengan keluarga kamu atau rumah tangga kamu ya. Aku kirim doa buat kamu, semoga kamu kuat dalam menjalani ini semua. Tapi sebagian lagi gini, kamu ketemu sosok seseorang yang bisa jadi rumah kamu gitu ya, keluarga masa depan kamu. Lalu yang berikutnya, ini tuh bisa berbicara tentang ending, bisa berbicara tentang sesuatu yang perlu berakhir. Ini juga bisa berbicara tentang prosedur pembedahan, bedah kecantikan, operasi, hal-hal semacam itu ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.